Saudara, sekarang kita membahas kitab Ratapan, sebuah kitab dalam perjanjian lama yang merupakan salah satu Alkitab Kristen dan Tarah atau Alkitab Ibrani. Di dalam perjanjian lama, kitab Ratapan ini menjadi bagian dari kitab-kitab kenabian, khususnya kelompok nabi besar. Kita sudah membahas tentang Yesaya yang mati pada zaman Raja Manasye, lantas disusul oleh Yeremia yang mulai hidup pada zaman anak Manasye yaitu Yosia, sampai pada Raja Yehuda yang terakhir yaitu Sedekia. Dalam kitab Ibrani, Alkitab Ibrani atau kitab suci Ibrani, kitab Ratapan ini disebut sebagai gulungan Ekah yang merupakan Megilat Ekah, bagian dari kelompok Ketuvim, salah satu dari 5 gulungan. Sedangkan dalam Alkitab terjemahan lama, kitab ini disebut sebagai kitab Nudub Yeremia. Kita tahu tulisan-tulisan nabi besar Yeremia yang melaksanakan tugas kenabiannya pada zaman 5 Raja Yehuda. Setiap ramalan atau nubuatan atau amarannya banyak dengan ratapan-ratapan yang sedih menyayat, mengingat tentang kejahatan Yerusalem dan kejatuhannya, hingga akhirnya menjadi bangsa terbuanglah orang Yehuda pada zaman Raja Babel Nebukadnezar. Nah, di sini kitab Nudub Yeremia atau kitab Ratapan merupakan kependekan frase Ratapan Yeremia. Nah, ya, kalau kita menyebut nama Ratapan, sesungguhnya dia bukan ratapan anak tiri, tetapi ratapan nabi besar Yeremia. Terjemahan harfiah dari nama kitab ini dalam Alkitab Septuaginta yaitu Trenoi Yeremio. Nama ini menuju pada tema kitab ini, yaitu puisi ratapan. Kita sering mendengar puisi-puisi orang-orang yang sedang jatuh cinta atau patah hati karena ditolak cintaannya dan mengalami kesedihan. Biasanya mereka langsung menjadi penyair-penyair yang meratap jiwa dan merana. Nah, pada tradisi Yahudi dan Kristen, bahwa kitab Ratapan ini menyatakan puisi-puisi di dalamnya diciptakan atau ditulis, dibuat oleh sang penyairnya sendiri, yaitu Nabi Yeremia. Nah, Eikah dalam, bukan akakikah ya, tapi Eikah dalam bahasa Ibrani secara hurufiah itu berarti mengapa. Kita sering mendengar lagu-lagu patah hati seperti mengapa hatiku merana, tak mungkin semua. Ya, itulah lagu-lagu dangdut mengapa tentang patah hati. Demikian juga Eikah dalam bahasa Ibrani berarti mengapa, yang merupakan salah satu bentuk kata tanya yang menunjukkan suatu kesedihan hati atau bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Oh, cintaku mematahkan hatiku. Atau dengan cara apa dan betapa. Oh, betapa malang nasibku, betapa malang nasibku semenjak ku ditinggal ibu, dan seterusnya. Itu ratapan anak tiri. Nah, saudara-saudara,
Eikah dan varian-variannya yaitu eik dan eikakah dapat digunakan sebagai kata tanya atau interrogatif dan kata seru interjeksi. Mengapa engkau berbuat demikian sehingga aku menjadi merana dalam hidupku? Nyahlah engkau. Itu kata seru. Seperti itu bahasa-bahasa pilihan dalam puisi sastra yang sangat menyentuh hati. Nama ini dapat ditemukan sebagai kata pertama dari ayat pertama dalam ratapan 1, 2, dan 4. Nah, di sini saudara-saudara, kitab ratapan berisi ratapan atas jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Disusul dengan kehancuran serta masa pembuangan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel setelahnya. Gitulah saudara-saudara, kesedihan bukan hanya karena cinta, tapi karena penjajahan, karena kemanusiaan, karena kerusakan, karena kejatuhan, karena bencana, karena malapetaka. Dan ratapan-ratapan itu terjadi, dituliskan oleh Nabi Yeremia. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus menangisi Yerusalem pada saat berdoa, menitik air matanya, dan kesedihan itu sungguh karena Yerusalem yang sangat disayanginya, simbol manusia yang disayangi, dicintai, dikasihinya, selalu jatuh dalam dosa, namun dia tetap mengasihi mereka. Nah, serta kehancuran dan masa pembuangan setelah jatuhnya Israel atau Yerusalem, ibu kota Yudea, Israel Selatan, ke tentara Babel. Walau kitab ini umumnya mempunyai tema sedih-sedih melulu oleh karena hancurnya Yerusalem, ada pula baris-baris yang menunjukkan iman kepada Tuhan serta adanya pengharapan tentang masa depan yang gilang gemilang. Contohnya adalah ayat-ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dalam pasal 3 ayat 22 ayat 23. Nah, kita sering mempunyai pengharapan ketika dalam kesedihan dan kehancuran, sehingga penyanyi dalam era modern 30 tahun yang lalu di persekutuan kampus menyanyikan hal ini. Tak bersesuh, tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Itu diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Di dalam masa kesesakan dan kehancuran jiwa kita, selalu ada pengharapan gilang gemilang Tuhan di depan kita yang selalu akan menopang tangan kita dan memberi rahmat-Nya setiap hari dengan setia setiap hari tanpa berkesudahan, tanpa ada habisnya, karena kesetiaannya luar biasa. Nah, saudara, kitab Ratapan ini mempunyai 5 bait syair yang merupakan 5 pasal berisi ratapan di dalamnya. Pasal 1, 2,
45 yang terdiri atas 22 ayat. Adapun di dalam kitab Ratapan pasal 3 terdiri atas 66 ayat yang seluruhnya berbahasa Ibrani aslinya. Kitab ini dipakai oleh orang Yahudi dalam ibadah mereka pada hari-hari khusus guna berpuasa dan masa perkabungan. Hari-hari istimewa itu diselenggarakan pada setiap tahun guna mengenang malapetaka yang menimpa bangsa itu pada tahun 586 Masehi, ketika Yehuda Israel yang tersisa di Israel Selatan runtuh dan Yerusalem dikuasai oleh tentara Babel. Nah, saudara, kita dapat membayangkan betapa kesedihan bila mana suatu bangsa atau katakan bangsa kita sendiri hancur dan dikuasai oleh penjajah. Tentu kemerdekaan kita dirampas, kebinasaan di depan mata, ada kebebasan dalam kehidupan sehari-hari mengkungkung kita, dan kita sepertinya tanpa harapan, dan merataplah kita hanya kepada Tuhan. Kita meratap dan kita menyanyikan lagu-lagu sedih, namun di balik semua itu ada pengharapan. Demikian juga hidup kita ini, mungkin kita di dalam kegagalan hidup, di dalam kegagalan cinta, kegagalan rumah tangga, kegagalan program-program hidup kita. Kita mungkin dikuasai, ditekan oleh situasi, oleh orang lain, oleh sistem dan lain sebagainya, sehingga tidak punya harapan. Tetap berpegang teguh dan tetaplah menyanyi, memuji Tuhan, memohon belas kasih-Nya, karena kasih setianya tidak berubah sampai selama-lamanya. Dan itulah yang menguatkan kita, bahwa dalam kondisi yang sangat buruk sekalipun itu, kita tetap akan dikasihi dan diberkatinya.